Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Farisky Silva dengan PM 2108260967. Saya akan menjelaskan tentang sistem saluran pernafasan untuk blok BSS1. Sistem saluran pernafasan adalah sistem dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas, tekanan oksigen, dan karbon dioksida. Sistem pernafasan terdiri dari organ-organ dan struktur yang memungkinkan pertukaran gas yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Oksigen yang dihirup masuk ke paru-paru dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Lalu selanjutnya ada anatomi sistem saluran pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari dua bagian utama, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Pada saluran bagian atas terdapat nasal atau hidung, tempat masuk udara ke dalam tubuh yang dilengkapi dengan bulu-bulu halus yang dan lendir untuk menyaring partikel asing. Lalu ada faring, saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring. Lalu ada laring mengandung pita suara dan bertanggung jawab untuk produksi suara. Lalu ada saluran pernapasan bagian bawah, yaitu ada trakea, saluran yang membawa udara dari laring ke bronkus. Lalu ada bronkus, dua cabang dari trakea yang masuk ke paru-paru, yang kemudian bercabang menjadi bronkiolus. Lalu ada bronkiolus, cabang-cabang kecil dari bronkus yang berakhir di alveoli. Lalu ada alveoli, tempat di mana pertukaran gas terjadi. Lalu selanjutnya ada fisiologi dari sistem saluran pernafasan. Fungsi utama dari sistem pernafasan adalah untuk memastikan suplai oksigen yang cukup ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Proses ini melibatkan beberapa tahap yang ada. Yang pertama ada ventilasi pulmoner, proses pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru, yaitu ada inhalasi dan ekshalasi. Lalu ada difusi gas, pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan kapiler darah di paru-paru. Lalu ada transportasi gas. Transportasi gas ini adalah oksigen diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Lalu ada respirasi seluler. Proses penggunaan oksigen oleh sel untuk menghasilkan energi atau ATP dengan melepaskan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Lalu ada keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa dalam tubuh adalah keseimbangan antara asam dan basa yang diperlukan untuk menjaga pH darah dalam kisaran normal 7,35 sampai 7,45. Sistem pernapasan berperan dalam mengatur pH melalui kontrol karbon dioksida, yaitu yang pertama ada hiperventilasi, mengurangi kadar CO2 dalam darah dan meningkatkan pH menjadi lebih basah. Lalu ada hipoventilasi, meningkatkan kadar CO2 dalam darah namun menurunkan pH menjadi lebih asam. Lalu selanjutnya ada sistem buffer. Sistem buffer dalam tubuh membantu menstabilkan pH dengan menetralkan asam atau basa yang berlebih. Buffer utama dalam darah adalah sistem buffer bikarbonat yang bekerja sama dengan sistem pernafasan di ginjal. Ketika pH darah menurun atau asidosis, eh, sistem pernafasan akan meningkatkan laju pernafasan untuk mengeluarkan lebih banyak CO2. Lalu ketika pH darah meningkat, alkalosis, lalu laju pernapasan menurun dan mempertahankan lebih banyak CO2. Lalu selanjutnya ada transportasi gas. Transportasi gas dalam tubuh terutama melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen, pada oksigen diangkut dalam darah, terutama dalam bentuk oksihemoglobin. Hemoglobin yang terikat dengan oksigen, sebagian kecil larut dalam plasma darah. Lalu untuk karbon dioksida diangkut dalam darah dalam tiga bentuk utama. Yang pertama ada karbon dioksida yang terlarut, sekitar 7% CO2 larut ke dalam bentuk plasma. Lalu ada karbohemoglobin, CO2 yang terikat pada hemoglobin sekitar 23%. Lalu ada ion bikarbonat. Sekitar 70% CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat setelah bereaksi dengan air dalam darah. Mungkin
itulah penjelasan tentang sistem saluran pernafasan meliputi dari pengertian anatomi, fisiologi, keseimbangan basa, dan sistem buffer, dan juga transportasi gas. Mungkin ini referensi yang saya gunakan, bisa dibaca. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.